Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini hari Kamis kajian subuh online kita. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Hari ini rencananya akan disampaikan oleh Pak Ustadz Hasyim Ashari yang akan temanya Rihlah ila daril akhirah. Kepada Pak Ustadz, monggo silahkan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai mungkin tes suara jelas, Pak? Suara jelas, Pak Ustadz. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhra wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih may yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah para jamaah majelis ta'lim, apa namanya, pansarnya. Banser dan Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Tidak ada ucapan yang terbaik untuk kita lafazkan pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah ahyana menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dalam kondisi mati, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya kami akan dikumpulkan atau dikembalikan. Maka dari sini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan tambahan umur. Karena sebelum kita tidur, kita membaca sebuah doa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku akan mati. Wa ahya. Dan dengan namamu pula ya Allah, aku akan hidup. Maka doa yang terindah sebelum kita memejamkan mata kita di malam hari, maka doa yang terbaik kata Rasulullah, Bismikallahumma amutu
wa ahya. Cuma sedikit ada perbedaan di kalangan kita. Kalau kita masih TK, masih SD, SMP diajari bismikallahumma ahya wa bismika amut. Padahal kalau teksnya, hadisnya langsung dari Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bismikallahumma amutu wa ahya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah, terutama berada di pagi hari? Karena Allah katakan di Al-Quran, surah Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menggenggam ruh manusia hina mautiha. Ketika manusia diwafatkan oleh Allah. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah pula menggenggam ruh-ruh orang-orang yang sebelum meninggal fi manamiha, di dalam tidur. Maka antara orang mati, orang hidup dalam pandangan Allah, ruhnya sama-sama diangkat, bisa jadi Allah pertemukan di alam ruh yang disebut dengan bermimpi. Maka kalau pernah bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, maka bisa jadi ruhnya memang benar-benar Allah pertemukan. Fayumsikul ladzi qada 'alaihil maut. Allah tahan ruh orang-orang yang mati itu. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah kembalikan ruh orang yang tidur ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka bersyukurlah pagi hari ini Allah masih berikan kita tambahan nikmat umur. Yang juga Allah masih berikan kita nikmat sehat di masa pandemi yang masih belum berakhir ini. Mungkin ada saudara kita, ada saudari kita, ada keluarga kita yang mungkin kena dampak dari wabah ini. Ada yang sampai meninggal, ada yang Allah sembuhkan. Maka tugas kita hanya mohon perlindungan kepada Allah agar Allah berikan kita keselamatan. Karena kalau meninggal di masa yang seperti ini, itu seolah meninggal dalam kondisi yang sedih. Biasanya disolatkan oleh banyak orang, kemudian dihantarkan oleh banyak orang ke area liang lahat atau ke peristirahatan terakhir. Karena kondisi seperti ini, yang menyolatkan kadang sedikit, kemudian yang menghantar juga sedikit. Maka para jamaah, teman-teman kajian online Panser ini, terus bermohon kepada Allah agar Allah berikan kita nikmat sehat, karena nikmat yang paling mahal saat ini adalah nikmat sehat. Dan alhamdulillah sampai detik ini pertemuan yang kedua bagi saya di Majelis Ta'lim Panser ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, satu nikmat. Umar mengatakan dalam sebuah asarnya, ma u'tiyal 'abdu ba'dal Islam khairan min akhin salih. Kata Umar bin Khattab, tidaklah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba ba'dal Islam, setelah Allah berikan hidayah masuk dalam Islam. Ni'matan, satu nikmat, khairan min akhin salih. Kecuali nikmat yang terbesar setelah kita diberikan hidayah masuk Islam, Allah pertemukan kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang salih, bersaudara karena Allah, berpisah karena Allah. Insya Allah persaudaraan ini kelak akan menjadi sarana di hadapan Allah. Kita akan berikan syafaat untuk saudara-saudara kita. Maka terus pertahankan Majelis Ta'lim Panser ini. Semoga lewat Majelis Ta'lim ini Allah mudahkan kita, langkah-langkah kita semuanya masuk ke dalam surga. Amin. Para jamaah, teman-teman yang berbahagia, pada pagi hari ini kita mengambil sebuah tema. Sebenarnya ini judul sebuah kitab. Judulnya Rihlatun ila Daril Akhirah. Rihlatun ila Daril Akhirah. Rekreasi ke negeri akhirat. Atau tamasya ke negeri akhirat. Berangkat dari sebuah hadis. Hadisnya sahih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, satu ketika ada seorang anak muda namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Umar ini adalah seorang pemuda yang mendapatkan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pujiannya kata Nabi, beliau mengatakan, dikatakan apa? Ni'mar rajulu Abdullah law yusalli fil lail. Sebaik-baik laki-laki atau sebaik-baik anak muda kata Rasulullah, Abdullah ibnu Umar law yusalli fil lail. Abdullah ibnu Umar kalau dia senantiasa mengerjakan salat malam. Satu ketika Abdullah ibnu Umar datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya bimangkibai di kedua pundak anak muda yang bernama Abdullah ibnu Umar ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ibnu Umar, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, seperti orang asing, aw 'abirun sabil, seperti orang yang dalam kondisi perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahlil qubur. Kemudian dilanjutkan wa'udda, dan siapkan ahlaka, nafsaka, siapkan dirimu, jiwamu min ahlil qubur, dari ahli kubur. Karena kita semua pasti akan bermuara, akan menempati ahli kubur. Dan itu adalah ketentuan Allah yang sudah tidak bisa dirubah. Maka Ibnu Umar melanjutkan hadis itu. Apa kata beliau? Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadiris sabah. Kata Ibnu Umar, jika kalian berada di waktu sore, fala tantadiris sabah. Jangan engkau tunggu waktu pagi. Jangan engkau tunda lakukan kebaikan-kebaikan. Fala tantadiris sabah. Wa idza asbahta fala tantadiris masa. Kalau kalian berada di pagi hari, tantadiril masa. Jangan menunda waktu sore untuk lakukan amalan-amalan. Dan dilanjutkan, wa khudh min sihhatika limautika. Kata beliau, wa khudh min sihhatika, ambil masa sehatmu. Akan jiwamu yang sehat itu mardika, belum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambil masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Maka dari sini para jamaah, teman-teman Banser yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua pesan Rasulullah di sini. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia, tinggallah engkau di dunia ka'annaka gharib, seperti orang asing. Kenapa yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti orang asing? Karena kalau kita hidup masuk ke dalam sebuah lingkungan yang baru, atau mungkin masuk ke sebuah negara yang baru, masuk ke dalam perumahan yang baru, kita orang asing, maka insya Allah langkah-langkah kita akan kita perhatikan. Perbuatan kita akan kita hati-hati. Ucapan kita juga akan kita jaga. Jangan sampai nanti perbuatan kita, langkah kita, ucapan kita kemudian akan menyinggung orang yang ada di sekitar kita atau tempat yang kita baru pijak tempatnya ini. Apa maknanya? Hidup di dunia, orang bertakwa. Kalau versi Umar bin Khattab, orang bertakwa itu adalah seperti orang yang berjalan di tengah perjalanan yang penuh dengan onak dan duri. Bagaimana agar kita selamat? Maka jawabannya adalah hati-hati. Maka hidup kita di dunia, kita hati-hati agar jangan sampai nanti muncul sebuah penyesalan sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu adalah seorang laki-laki yang sangat zalim. Fir'aun itu seorang raja yang zalim yang berkuasa di Mesir. Bentuk kerajaannya dan bentuk kekuasaannya, bentuk kesombongannya sampai pada puncaknya. Dia mengatakan,
Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Sampai menjelang kematiannya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami kata Allah jawazna, selamatkan, kami pindahkan, kami angkut Bani Israel. Bani Israel al-bahra, lautan. Jadi Bani Israel sudah melewati lautan itu. Fa'atba'uhum Fir'aun wa junuduh. Fir'aun dan bala tentaranya kemudian mengikuti di belakangnya. Baghyan wa adwa, dengan niatan untuk musuhi, niatan untuk menyiksa, dan niatan untuk membinasakan Nabi Musa dengan Bani Israel. Dan di sini kemudian hatta idza qaraq, ketika Fir'aun sudah hampir tenggelam, maka dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Fir'aun itu sebelum tenggelam, malaikat Jibril mengambil pasir dari lautan, dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun, sehingga Fir'aun tidak sempat untuk bertobat. Walaupun pada akhirnya Fir'aun sempat bertobat. Dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanut bihi bani Israel. Kata Fir'aun, aku beriman, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku, kata Fir'aun, termasuk golongan orang-orang yang muslim. Apa jawaban Allah? Al-an talad'un. Al-an, baru sekarang kau mau bertobat. Wa kunta wa al-ana wa qad kunta wa qad asaita min qablu, dan engkau sebelumnya Fir'aun telah banyak melakukan kemaksiatan wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk golongan orang-orang yang sebelum kebaikan itu kita terlambat untuk melakukan sebuah kebaikan itu. Kebaikan sekecil apapun jangan pernah ditunda, karena penundaan amalan baik itu akan muncul sebuah penyesalan yang penyesalannya nanti kalau datang ketika kita sudah meninggal adalah penyesalan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, au'abirun sabil. Jadilah engkau di dunia, wahai Ibnu Umar, seperti orang yang sedang safar. Ternyata benar. Kita ini dalam kondisi safar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Safar perjalanan kita. Makanya dalam sebuah ayat di Al-Quran dikatakan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-7. Surah Asy-Syura ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyah." Allah mengatakan wa kadzalika, dan demikian itu pula kata Allah, auhayna, kami wahyukan ilaika, kepadamu Muhammad, Qur'anan, Al-Qur'an Arabiyyah, dalam kondisi berbahasa Arab. Makanya para bapak belajar bahasa Arab itu sunnah. Kan nanti belajar bahasa Arab sama-sama mungkin sama kiai. Di situ dikatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ta'allamu al-arabiyyah. Belajarlah kalian bahasa Arab. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Fa inni Arabi, karena aku orang Arab, kata Nabi. Wal Qur'anu Arabi, Al-Qur'an juga berbahasa Arab. Wa lughatu ahlul jannati fil jannati Arabi, dan bahasa yang digunakan komunikasi kelak di dalam surga insya Allah juga berbahasa Arab. Makanya Allah katakan auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Kami, kata Allah, wahyukan Al-Quran ini kepadamu Muhammad Arabiyya, dalam kondisi berbahasa Arab. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Litundira ummal qura wa man hawlahu. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada Ummul Qura, yaitu penduduk Ummul Qura. Siapakah Ummul Qura itu? Ummul Qura itu adalah penduduk kota Mekah. Wa man haulaha, dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya.
Wa tundhira yaumal jam'i, dan juga Al-Qur'an ini memberikan peringatan pula tentang berkumpulnya atau hari berkumpul yang disebut dengan hari kiamat. Dan di sini kemudian la raiba fih, itu tidak ada keraguan bagi kita sebagai umat Islam. Maka ditutup ayat ini, surah Asy-Syura ayat yang ke-7 ditutup dengan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia nanti akan bermuara pada satu titik. Perjalanan hidup kita ini tidak akan pernah berakhir. Kematian itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita akan terus berjalan. Kematian nanti terus perjalanan jauh lebih panjang daripada selama apa yang kita hadapi ketika kita hidup. Perjalanan setelah kematian itu jauh lebih panjang sampai bermuara pada satu di antara dua titik ini. Fariqun fil jannah, kata Allah, sebagian manusia Allah masukkan ke dalam surga, wa fariqun fis sa'id, dan sebagian yang lain Allah masukkan ke dalam neraka. Di sini para jamaah taklim kita fahami bahwa hidup kita memang sedang berjalan. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wa tazawwadu, wahai para manusia, tazawwadu, ayo cari bekal. Cari apa ya? Cari bekal, kata Allah itu. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan kita sadar bahwa sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Maka sebelum kita rihlah ke negeri akhirat, sebelum masuk negeri akhirat ini, maka kita harus punya bekal, punya tiket untuk bisa rekreasi ke negeri akhirat. Saya teringat sebuah ungkapan atau sebuah tangisan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ditanya, "Atabki an hadha?" Utsman dikatakan, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis gara-gara kuburan ini?" Man antum? Siapa engkau, wahai Utsman? Apa ditanya? Engkau itu siapa kok gara-gara kuburan kau menangis? Tudzakirul nar wal jannah. Engkau ingat dengan api neraka, ingat dengan surga, tetapi engkau tidak menangis. Wa tabki an hadha. Dan kenapa engkau hanya menangis ketika melihat kubur? Apa kata Utsman bin Affan dalam sebuah ungkapannya? Beliau mengatakan apa? Kubur itu adalah awwalu manazil. Awwalu manazil min manazilil akhirah. Kubur itu adalah pintu utama dari kehidupan akhirat. Faman naja minhu, barang siapa orang itu selamat dari kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya itu pasti akan lebih mudah. Wa man lam yanjah, dan barang siapa yang tidak sukses ketika menghadapi kubur itu, fama ba'dahu asyarru minhu, maka setelahnya pasti perjalanan yang jauh lebih sulit. Maka para jamaah, sebelum kita rehlah, maka kita harus punya persiapan-persiapan. Salah satu bentuk persiapan yang terbaik itu adalah takwa, wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Maka di dalam surah Maryam ayat yang ke-71 sampai dengan ayat yang ke-72 Allah berfirman, wa im minkum la wariduha, dan tidaklah bagi kalian, kata Allah, illa wariduha, kecuali pasti mendatangi neraka. Dari sini dapat kita fahami para jamaah Banser yang dirahmati Allah, ayat ini sifatnya umum. Wa im minkum, kumnya itu adalah sifatnya semua manusia akan kena sifat ini. Mau dia beragama Islam, lebih-lebih mereka orang-orang yang beragama di luar Islam. Apa kata Allah? Wa im minkum illa wariduha, semua manusia akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika khatman maqdiyah, dan itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kemudian Allah berikan solusi. Cuma kata-kata wariduha, kata-kata mendatangi ini, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Kalau Ibnu Mas'ud,
Ibnu Abbas dengan para sahabat yang lain menafsirkan kata-kata wariduha, ditafsirkan semua manusia akan melewati sirat penghubung baina dhahri jahannam. Tsumma yu'ta bil jasri, kata Nabi. Kala akan didatangkan kepada kalian bil jasri, jembatan. Fayaj'alu baina dhahri jahannam. Dan jembatan ini Allah bentangkan di antara neraka jahannam. Kemudian qulna, kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa mal jasru. Bagaimana ciri-ciri jembatan itu ya Rasulullah? Jawabannya, madhadatun mazillah. Jembatan itu ciri-cirinya licin sekaligus juga punya karakter menggelincirkan. Maka para jamaah, siapa yang Allah selamatkan? Ayat yang ke-72 Allah berikan solusinya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kami, kata Allah, selamatkan dari sirat itu yang diletakkan, dibentangkan antara neraka jahanam. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimina fiha jithiya. Dan Allah biarkan orang-orang yang zalim berada di dalam neraka dalam kondisi berlutut. Maka perjalanan hidup kita akan terus berjalan sampai bermuara pada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-34, Allah berfirman, wa likulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum fala la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah ingatkan kepada kita, wa likulli ummatin, dan setiap-tiap umat, setiap-tiap manusia, ajalun. Ajal itu bukan kematian. Ajal itu artinya batas. Setiap pribadi-pribadi makhluk yang hidup, ajalun, ada batasnya. Batas yang mana perjalanan ini akan berakhir pada titik batas yang telah Allah tentukan itu. Makanya pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini, teringat ungkapan seorang ulama, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengingatkan kepada kita, hidup kita di dunia ini itu akan tenang, akan bahagia. Karena dua hal ini penyebab manusia itu akan bahagia. Kalau kata Ibnul Qayyim. Yang pertama, dia mengatakan hidupku di dunia ini akan kenapa bahagia? Yang pertama, karena umurku telah Allah tentukan, ada batasnya. Makanya walaupun ada wabah virus corona ini bukan sarana, ini bukan menjadikan orang meninggal. Tidak. Corona itu hanya sarana. Sedangkan kematian itu karena ajalun, ada batas yang tidak bisa kita lampaui. Makanya Rasulullah katakan, ya Yuhannas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan sederhanakan, kata Allah, perbagus, percantik, wa ajmil, perindah. Apa? Fit talab, ketika kalian sedang meminta atau ketika kalian sedang bekerja, ketika kalian sedang mencari ma'isyah. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqah. Karena Allah ingatkan kepada kita, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqah. Karena tidak ada satu orang pun yang akan Allah wafatkan kecuali jatah rezekinya itu sudah habis. Maka konsep orang meninggal itu terkait antara ajalun kemudian rizkun. Maka rizki sama ajal kemana-mana pasti akan gandeng. Walikulli ummatin ajal. Maka setiap umat ada batas, dan batas itu apa kata Allah? Fala yastakhiruna sa'ah. Tidak bisa minta untuk dimundurkan sedikit pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa untuk dimajukan sedikit pun. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan, aku tenang ketika aku hidup di dunia karena umur telah Allah tentukan untukku. Maka tugasku, kata beliau, hanya mengisi hari-hari yang kita lalui ini sampai mencapai pada titik akhir itu. Maka aku isi hari-hari ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan yang saleh. Yang kedua, kata beliau, yang menjadikan beliau tenang,
Karena rizki pun juga sudah Allah tentukan dan tidak akan pernah rizki ini akan tertukar atau rizki akan lari kepada orang lain. Makanya konsep rizki di Al-Quran itu perintahnya apa? Berjalanlah. Untuk mencari ma'isyah, famshu. Silahkan berjalan. Istilahnya apa? Santai tentang masalah konsep rizki. Tapi kalau sudah masalah ibadah, sholat, itu sudah naik levelnya, bukan famshu, bukan berjalan, tapi fas'au, sa'i, berjalan agak cepat atau berlari-lari kecil. Tapi kalau menuju kepada ampunan Allah, menggunakan kata wasari'u, berlari, cepat, lebih cepat. Maknanya apa? Jangan menunda ampunan menuju kepada Allah. Tapi kalau kepada Allah digunakan kata fafirru ilallah. Larilah kalian, kejarlah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah jangan dibalik. Kita ini ada orang sampai nabrak lampu merah diterobos itu karena konsep rizki, tapi jarang ada orang sampai nerobos lampu merah karena ingin melaksanakan sholat. Sedangkan kalau sholat kita santai, tapi kalau masalah konsep rizki, subhanallah, kita ini kadang berjalan mengalahkan kecepatan ketika kita kembali atau menuju kepada Allah. Maka dari sini, jamaah yang dirahmati Allah, dua hal ini yang menjadikan Ibnul Qayyim kemudian tenang, umur ada batas, dan rizki juga sudah Allah tentukan hak kita dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini kematian merupakan satu kepastian. Dan kematian itu adalah pintu utama rekreasi kehidupan kita di negeri akhirat. Allah firmankan dalam surah Ali Imran. Mungkin bawa Al-Quran nanti dibuka. Surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas dha'iqah. Bukan pasti mati, tidak. Setiap yang bernafas dha'iqah. Kata-kata dha'iqah itu dimaknai akan merasakan al-maut, kematian. Apa yang dirasakan bagi orang yang sedang menghadapi kematian? Maka yang dirasakan pasti sakit. Makanya Nabi berwasiat kepada kita. Berlaku ihsan dalam setiap hal. Fa'idha dzabahtum fahsinudz dzabha. Maka perbagus sembelihannya. Jangan Fa'idha qataltum fahsinul qatla. Kalau kalian membunuh, maka perbagus bunuhan itu. Jangan sampai nanti ada unsur penyiksaannya. Makanya Nabi melarang orang membunuh dengan cara membakar. Karena yang berhak membakar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang berdetak jantungnya dha'iqah akan merasakan namanya al-maut. Untuk apa adanya kematian itu? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kematian itu adalah sarana Allah menyempurnakan semua amal baik yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dan Allah juga menyempurnakan semua balasan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah lewat cara al-maut. Jadi kematian itu adalah sarana Allah membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Dan kematian pula sarana Allah membalas semua keburukan yang kita lakukan. Makanya kalau kita lihat bagaimana proses kematian, mungkin nanti kita akan jelaskan. Cuma untuk hari ini, saya tidak terlalu lama Bapak. Karena hari ini 6:30 ini harus mau ngurus SIM ini. Mau ngurus perpanjang SIM, ternyata SIM itu harus berangkat pagi. Ini terakhir mau mati nih SIM-nya ini. Jadi insya Allah mungkin nanti lain waktu proses kematian yang akan kita jelaskan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jaminannya Allah katakan faman zuhzi'a 'anil nar. Siapa orang kata Allah zuhziha dijauhkan 'anil nar dari api neraka wa udkhilal jannah dan Allah masukkan ke dalam surga faqad faz, maka merekalah orang-orang yang menang.
Mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang-orang yang sukses. Kalau ditanya siapakah orang yang sukses itu? Zuhzi'anin nar, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya, dijelaskan lagi oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya sebatas mata, kesenangan yang menipu. Maka kalau kita mencari kesenangan dunia, kita tidak akan pernah merasakan kesenangan itu, karena kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Apa tanda kesenangan manusia itu menipu? Mulai sejak kecil kita mengatakan enak mungkin jadi anak SMP ya. Kehidupannya lebih luas, kemudian temannya lebih banyak, kemudian mungkin sekolah lebih bebas. Nanti yang SMP ngomong enak jadi SMA, mungkin lebih bahagia. Di SMA juga sama, lebih enak mahasiswa. Tenang sekolahnya, tidak terikat dan sebagainya. Mahasiswa ngomong enak yang sudah lulus. Jadi ternyata kebahagiaan itu kalau kita cari di dunia, kita nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sedangkan kesenangan kita di dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Maka karena kesenangan dunia yang menipu, maka kadang kita melihat orang lain hidupnya seorang lebih bahagia. Tapi orang lain lihat kita itu sama, lebih enak bapak itu ya. Tenang. Ternyata apa? Konsep kehidupan kebahagiaan dunia itu kadang sesuai dengan pandangan manusia. Maka dulu mungkin para bapak cita-cita jadi dokter, bahagia mungkin jadi dokter. Tapi di masa pandemi ini yang paling gak tenang itu para dokter. Jadi semuanya ada apa? Semuanya kesenangan itu nanti adalah ketika kehidupan kita di akhirat. Maka di surah yang lain, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ini gambaran sebelum kita masuk ke rihlah ke negeri akhirat. Ini masih proses menuju kepada rihlahnya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, An Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah radhiyallahu anhu qala, khatta Nabi SAW khatta murabba'an. Satu ketika Pak, Rasulullah itu pernah menggaris murabba, segi empat. Jadi bikin segi empat. Kemudian wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Dan dari segi empat ini sudah digaris sama Rasulullah, beliau membuat sebuah garis lurus. Yang garis ini melebihi dari kotak, istilahnya keluar dari kotak ini. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadi. Dan kemudian Rasulullah itu menggaris di luar, di dalam kotak itu garis-garis kecil. Fil wasati, di dalam kotak itu. Jadi bikin sebuah kotak, kemudian ada satu garis lurus yang sampai keluar melebihi kotak itu. Di dalam kotak ini ada garis-garis kecil. Kemudian apa? Nabi mengatakan al-insan, hadal insan. Ini adalah manusia. Wa hadza ajaluh muhitun bihi. Dan kotak itu adalah ajalnya manusia, muhit, yang meliputi. Kemudian wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Dan kotak yang keluar dari yang satu garis lurus sampai keluar dari garis atau dari kotak itu adalah amaluhu, cita-citanya, angan-angannya. Manusia kan begitu. Ternyata angan-angan manusia itu melebihi dari ketentuan yang telah Allah tentukan. Makanya mohon maaf, coba lihat saudara-saudara kita yang diberikan amanah pejabat, ternyata banyak yang korupsi. Padahal walaupun tidak korupsi, rizki untuk dikonsumsi sampai dia mati insya Allah cukup. Tapi kenapa dia masih korupsi, mengambil hak orang lain, bahkan ditimbun, dijadikan sebagai mungkin beli tanah sebagai aset, beli rumah, beli apapun, tapi kadang belum pernah dinikmati, kemudian dia meninggal. Jadi amaluhu, cita-cita manusia, angan-angan manusia itu kadang melebihi dari garis segi empat yang disebut dengan ajal itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini
kehidupan kita pasti akan berakhir pada satu muara yang itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sebuah hadis para bapak jamaah, ini doa yang sangat indah, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Doa ini dicantumkan di doa khatmil Quran atau doa hatam Quran paling belakang itu ada doa minta husnul khatimah. Apa doanya minta husnul khatimah? Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Allah jelaskan di Rasulullah SAW mengatakan di doanya itu, Allahumma ij'al, ya Allah, jadikanlah ya Allah, khaira amali, sebaik-baik amalku, khawatimuhu, adalah penutup dari perjalanan hidup kita. Wa khaira umri, yang jadikan ya Allah, khaira umri, sebaik-baik umurku, akhirahu, adalah yang paling belakang. Wa khaira ayyami, dan jadikan hari yang terbaik di antara kami yang telah lalu ini, yauma alqaka fih, ketika kami berjumpa dengan 3 permohonan. Insyaallah para jamaah sudah hafal doa ini. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayyami yauma alqaka fih. Ini mari kita sama-sama senantiasa berdoa dengan itu, karena kita akan mencapai satu titik muara perjalanan hidup kita disebut dengan ajal, dan nanti setelah ajal itu kita berada di dalamnya, maka perjalanan setelahnya jauh masih lebih panjang lagi. Contoh Bapak, mungkin ini kalau kita lihat kematian-kematian yang happy ending, ada yang happy ending kematian itu. Salah satunya ada namanya Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Amr ibnu Haram. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi satu-satunya orang yang diajak komunikasi langsung oleh Allah tanpa hijab. Ya Allah, ini indah sekali. Namanya Abdullah bin Amr bin Haram, atau disebut dengan apa namanya Abdullah ibnu Haram. Ini ketika meninggalnya di perang Uhud. Meninggal di perang Uhud. Beliau cinta sekali mati syahid. Pada akhirnya di perang Uhud itu fisik beliau kurang lebih sampai ada 70 tusukan, ada 70 luka yang disabetkan oleh musuh ke tubuhnya Abdullah ibnu Haram ini. Maka kemudian ketika sudah dikuburkan, ternyata dikatakan bagian telinganya itu juga hilang. Kenapa? Terputus karena sabetan pedang musuh. Ketika itu kemudian Allah wafatkan dan ruhnya Allah tempatkan di paruh burung di dalam surga. Jadi ada burung yang berwarna hijau, paruhnya hijau ini, setiap pagi sama sore burung ini itu berkeliling ke taman-taman surga dan juga makan makanan-makanan yang ada di dalam surga. Kemudian Abdullah ibnu Haram ini dengan semua para sahabat yang mati syahid itu kemudian diberikan kesempatan oleh Allah setiap pagi sama sore untuk melihat indahnya surga melalui burung yang terbang. Kemudian ditanya oleh Allah, ini yang komunikasi langsung Allah tanpa hijab. Wahai Abdullah ibnu Haram, apa permintaanmu? Apa kenikmatan yang kurang dari surga ini? Maka jawabannya, ya Allah, Engkau izinkan kami masuk surga setiap pagi sama sore, ya Allah, itu sudah merupakan kenikmatan yang terbesar, ya Allah. Tapi karena sering ditanya oleh Allah, apa permohonanmu, apa permintaanmu? Maka kemudian Abdullah bin Haram mengatakan apa? Ya Allah, permintaanku satu, ya Allah. Tolong kembalikan ruhku ya Allah ke jasadku agar aku bisa hidup lagi dan bisa berperang dan nanti mati lagi ya Allah. Perang lagi, mati lagi, hidup lagi, perang, mati. Kenapa? Karena ternyata indahnya orang yang mati syahid, happy endingnya orang yang mati syahid, belum masuk ke surga, ruhnya sudah bisa melihat dan menikmati indahnya surga.
Maka Allah katakan hidup itu hanya sekali. Kemudian Abdullah bin Haram mengatakan, ya Allah, bagaimana kami menyampaikan kabar gembira yang kami rasakan ini kepada saudara-saudara kami yang masih hidup di dunia, agar mereka tidak takut lagi dengan peperangan dan tidak takut lagi mati di medan peperangan. Maka Allah turunkan surah Ali Imran ayat yang ke-169. Allah katakan di ayat itu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan engkau kira, kata Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah benar-benar qutilu, benar-benar mati. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ayat ini dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang dinilai sahih oleh Syekh Albani, salah satunya adalah ketika ayat ini terkait dengan Abdullah ibnu Haram. Kalau dikatakan di sini, lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, ketika saudara kami kena musibah meninggal di perang Uhud, ja'alallahu arwahum fi jawfi tairin hadra. Allah jadikan ruh-ruh mereka di perut burung yang berwarna hijau. Taridu anharul jannah. Burung ini kemudian apa? Taridu anharul jannah, mendatangi sungai-sungai surga. Ta'kulu min tamariha, burung ini makan dari buah-buahan surga. Wa ta'wi ila qanadili minan dhahab mu'allaqan fi dhillil arsh. Kemudian burung-burung ini beristirahat, bergantung di tahta dhillil arsh, digantung di bawahnya arsh. Subhanallah. Dan ayat ini yang sebagian masyarakat salah dalam memahami, seolah-olah orang yang mati seperti para wali. Kalau di Indonesia ini kan sudah ada 9 wali. Sekarang sudah banyak makam-makam yang juga diwalikan. Orang datang ke sana, kemudian minta berdoa di situ. Bukan minta kepada kuburannya, tapi mereka minta tolong kepada kuburan agar disampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meyakini orang yang dikubur itu enggak mati. Terus mereka hidup di mana? Inda rabbihim, hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mereka diberi rezeki. Maka sebagian berpendapat, ini pemahaman mereka, mengatakan bahwa orang yang mati syahid atau orang yang soleh, para wali itu pada dasarnya tidak mati, tapi mereka hidup di sisi Allah. Makanya kalau berdoa lewat perantara para wali itu lebih mudah diijabahi karena mereka akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini, pemahaman seperti ini adalah pendapat yang batil atau pemahaman yang tidak benar. Karena asbabun nuzul ayat itu terkait dengan keutamaan orang yang mati syahid. Mari kita sama-sama belajar happy ending, salah satunya dengan mati syahid. Dan Rasulullah katakan dalam hadis yang lain bahwa orang mati syahid itu ada 7 mati syahid siwal qatli, selain peperangan. Orang mati syahid selain peperangan itu yang pertama al-mabtun, orang yang sakit karena disakitnya perut. Kalau mati itu mati syahid. Kemudian yang kedua orang yang mati syahid at-ta'un, orang yang kena wabah virus. Di zaman Nabi ada ta'un, itu wabah juga. Maka kalau orang mati karena wabah itu juga matinya mati syahid. Yang ketiga orang yang mati syahid mati karena tenggelam, itu juga mati syahid. Tapi jangan niat kemudian renang nyemplung nggak balik lagi, ini beda niat. Kemudian ada yang mati syahid karena keruntuhan bangunan. Atau mungkin terjadi gempa, ada bangunan yang runtuh kemudian dia mati, itu juga mati syahid. Ada yang mati syahid karena benturan. Mohon maaf, ada orang kecelakaan, benturan, menjadikan meninggal, itu syahid. Tapi di sini adalah syahidnya adalah syahid fil akhirah. Kemudian orang mati syahid karena melahirkan, itu adalah orang-orang yang mati syahid. Dan masih banyak dalam kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, ada kurang lebih 20-an lebih, itu orang-orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pribadi yang ketika kita mau memasuki kehidupan akhirat, maka kita buka pintu kehidupan akhirat itu dengan happy ending atau husnul khatimah.
Insya Allah pembahasan ini, bagaimana konsep kematian dalam Islam, bagaimana konsep kematian yang dihadapi oleh orang kafir, dan seperti apa setelahnya di dalam kubur, dan setelah dikubur nanti pada yaumul mahsyar, seperti apa, perjalanan itu masih panjang. Insya Allah lain waktu kita akan lanjutkan. Karena hari ini tidak terbisa lama, mungkin ada pertanyaan, ada waktu mungkin 10 menit sebelum kami tutup mungkin. Monggo saya kembalikan ke moderator. Ya, monggo. Kalau ada yang bertanya, waktunya singkat. Mau bikin. Ya. Ada yang bertanya? Belum ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mas Revi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ini sesuatu yang menggelitik saya terakhir dan disampaikan. Ada 7 kematian ya, mati yang disebut mati syahid selain mati peperangan. Di mana tadi disebutkan 7 hal tersebut antara lain ada karena tenggelam, karena keruntuhan benda, karena benturan saat kecelakaan, kemudian juga kalau saat melahirkan sih mungkin masih bisa kita terima ya. Tapi untuk hal-hal yang lain, seandainya katakanlah satu contoh, Pak Ustadz, ada kulit katakanlah ya, nah lagi bekerja kemudian terjadi kecelakaan dan meninggal. Padahal katakanlah kita tahu dalam kehidupan sehari-hari ya dia tidak manusia yang tawakal gitu ya. Nah, apakah juga termasuk kriteria yang syahid ini, Pak Ustaz? Gimana penjelasannya? Baik, patokannya begini. Kalau ini di hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, hadis yang menyebutkan ada 7 kematian yang masuk kategori syahid siwal qatl selain dari peperangan. Kalau peperangan itu kan syahid fid dunya wal akhirah. Jadi syahid itu Pak, itu ada 3 modelnya. Ada syahid fid dunya wal akhirah. Syahid dunia dan akhirat. Siapa yang syahid dunia akhirat? Yaitu orang yang perang. Apa tandanya orang perang itu mati syahid fid dunya wal akhirah? Pertama, orang mati syahid dikuburkan di tempat dia matinya. Yang kedua, orang mati syahid karena peperangan tidak usah disolatkan. Yang ketiga, tidak hanya pakaian yang dipakai untuk mati, itulah yang dipakai untuk mengkafani. Kemudian ada kematian mati syahid fil akhirah. Ini mati syahid fil akhirah maknanya begini. Orang mati syahid tapi nilainya nanti di akhirat. Sedangkan di dunia dia masih sama seperti kematian orang biasa. Istilahnya dimandikan, dikuburkan, disolatkan dan sebagainya. Tapi level syahidnya itu nanti syahidnya adalah di akhirat. Ada yang mati syahid fid dunya. Di mana mati syahid fid dunya adalah orang yang mungkin berperang karena dia mati di medan peperangan, tapi niatannya bukan untuk peperangan kepada Allah, tapi hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan. Ini ada hadis. Nanti mungkin dan waktu kita akan jelaskan. Mungkin sudah wafatkan dengan cara yang syahid. Ternyata di hadapan Allah ada sebuah hadis yang katakan apa? Kadab engkau dusta, engkau lakukan semua itu agar engkau didefinisikan sebagai orang yang pemberani. Maka di hadis riwayatkan Imam Abu Dawud hadis 3111 asy-syahadatu sab'un siwal qatl. Kata beliau, mati syahid itu ada 7 selain dari peperangan. Yang pertama adalah al-mad'un, yaitu orang yang kena ta'un atau kena wabah. Sekarang corona. Orang yang kena corona, tapi patokannya begini. Patokannya berlaku begini semuanya nanti yang 7. Apa? Pertama adalah orangnya beriman. Yang kedua, dia sudah yakin dalam arti seperti wabah ini, virus corona. Aku tetap tinggal di kampung ini atau di Indonesia ini atau di kampung bapak perumahan kita. Walaupun di situ mungkin sekitar ada yang kena, yakin bahwa Allah akan menjaga. Dan sudah kita ikuti protokolernya. Ternyata setelah itu masih kena. Dan kemudian kita meninggal dari sarana sebab karena virus itu, adalah mati syahid. Tapi kalau
wis aku tak di sini. Tetanggaku ada yang kena mati syahid. Saya pingin juga mati karena wabah ini. Kalau ada niatan kayak begitu, itu sudah bukan masuk kategori mati syahid. Tapi matinya mati syahid. Tapi sebelum kematian itu, dilihat prosesnya. Seperti contoh saudara kita yang naik pesawat Sriwijaya kemarin. Ya, Sriwijaya ya. Itu akan ada yang berangkat. Mungkin ada yang berangkat sudah wudhu, sudah sholat duha, kemudian ketika berangkat mengucapkan bismillah, di tengah perjalanan berzikir, mati, terjatuh, masuk kemudian ke dalam air, mati syahid. Ada yang sebagian berangkat, mungkin mohon maaf, ada yang mau rekreasi ke tempat maksiat. Berangkat sudah persiapan dengan bekal untuk apa? Kemaksiatan di situ. Mungkin berangkat dengan pasangan yang bukan, yang tidak halal contoh. Maka ini nanti matinya walaupun proses kematiannya sama, yang satu matinya syahid, yang satu matinya sangit. Walaupun secara dohir sama-sama mati syahid, tapi nanti di hadapan Allah dibangkitkan dan ditanya sesuai dengan hisab yang telah mereka lakukan. Makanya kayak begini contohnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Kata Allah, takutlah kalian kepada orang yang berbuat zalim, karena kedoliman itu menjadikan Allah menurunkan adab tidak khusus. Bukan kepada para pelakunya khassa, bukan para pelakunya yang kena adab, tapi semuanya akan kena dampak. Seperti satu kampung, ada kemaksiatan di situ. Semua kampung mendiamkan terhadap kemaksiatan itu. Maka kalau Allah turunkan musibah, maka yang kena bukan para pelakunya, tapi yang kena adalah semua penduduk kampung itu. Kemudian bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka mati bersama-sama dengan orang yang zalim, bagaimana nanti di hadapan Allah? Apakah yang mati semuanya juga akan masuk kategori mati zalim? Maka jawabannya, mereka akan dibangkitkan dan akan ditanya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jadi yang 7 ini, siwal qatli itu, pertama kan wabah, mati syahid. Kemudian tenggelam, mati syahid. Kemudian luka lambung, mati syahid karena sakit lambung, mati syahid. Kemudian karena penyakit perut juga mati syahid. Kemudian kebakaran, mati syahid. Tertimbun reruntuhan itu juga mati syahid, dan melahirkan juga mati syahid. Tapi dilihat sebelum mati ini kondisinya dalam kondisi baik atau dalam kondisi tidak baik. Makanya doa tadi bagus itu doanya. Insya Allah seperti itu, Pak. Mungkin ada yang lain? Ya, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, Pak Ustadz, saya nih satu nih yang tadi kan kita semua berharap husnul khatimah kan, Ustadz. Ya. Nah, ini berkaitan dengan sering kita dengar. Ini mungkin sudah sering dibahas juga ya, tapi mungkin apa penjelasan lebih ini. Kan sering kita orang meninggal terus ada orang ucapkannya semoga husnul khatimah gitu. Ya. Itu kan artinya padahal dia sudah meninggal, kita mendoakan semoga dia mendoakan supaya diberi husnul khatimah atau bagaimana? Ini penjelasannya Pak Ustadz. Mungkin ini agak sedikit membuat tidak. Memang orang kita ini Pak, itu kadang lucu itu. Lucu dalam artian apa? Memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu loh. Seperti kayak itu tadi, orang meninggal, kemudian doanya semoga husnul khotimah. Itu terlambat doa itu. Kenapa kok terlambat? Karena diucapkan ketika orang sudah meninggal. Husnu itu artinya baik, khotim itu artinya penutup. Maka kalau kita ucapkan semoga husnul khotimah, kalau orangnya sudah meninggal itu telat. Kenapa telat? Karena sudah ditutup itu kebaikan-kebaikannya. Keburukan-keburukannya juga sudah ditutup. Makanya kemudian kalau ada orang yang masih sehat kayak kita, ini baru berdoa, ya Allah semoga kita semuanya husnul khotimah. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, doanya sudah berubah. Allahumma gfirlah. Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima semua amal baik. Jadi kalau ada orang mengatakan semoga husnul khotimah, nanti sampaikan di grup. Mohon maaf terlambat Anda. Itu aja ucapannya, Pak. Jadi nggak pas pada posisinya. Ya, nggak pas pada. Jadi kalau ada orang meninggal, saudaranya meninggal, semua husnul khotimah sampaikan, terlambat. Kalau ini insya Allah husnul khotimah boleh nggak? Kalau insya Allah husnul khotimah boleh. Dan artinya apa? Kan yang menilai orang ini husnul khotimah apa tidak itu salah satunya adalah Allah. Cuma ada tanda-tanda memang dalam kitab nanti yang
rihlatun ila daril akhirah itu ada tanda-tanda secara fisik orang ini husnul khotimah atau su'ul khotimah, dari fisik itu kelihatan. Tapi yang tahu kondisinya nanti adalah Allah. Semoga husnul khotimah. Nah, kalau ada kata semoga husnul khotimah, itu adalah orang ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah menerima amal baiknya. Itu yang paling pas sebenarnya. Ya. Mungkin waktu juga nih Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, kita akhir saja, mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Ya, insyaallah kita semua ya. Lain waktu mungkin nanti kita lanjutkan lebih jelasnya lagi. Masih banyak rehlah yang harus kita lalui sebelum kita memasuki benar-benar rehlah. Gambarnya kan kayak beginilah. Sama dengan orang mau umroh itu kan. Ayo sebelum umroh kita manasik dulu. Jangan sampai ketika sudah sampai di sana bingung. Nah, jadi kan ini kalau kita rehlah dulu, dalam artian apa? Persiapan untuk rehlah menghadapi hari akhirat, kita persiapkan sekarang, ketika nanti di sana, baru kemudian kita sudah tahu pertanyaan di kubur itu apa, kemudian nanti pertanyaan ketika di padang mahsyar itu apa, yang dihisab, yang ditimbang itu apa, kapan posisi manusia nanti bisa menyelamatkan orang lain, kapan tidak bisa, ini nanti di dalam kitab itu dibahas. Allah lain waktu kita lanjutkan. Semoga Allah berikan kita semuanya keistiqomahan. Semoga Allah pertemukan kita semuanya menjadi saudara-saudara yang saleh, yang salihah, yang insya Allah persaudaraan ini kelak akan menghantar kita semuanya di dalam surga. Marilah kita berdoa kepada Allah wa ta'ala agar Allah menjaga kita di masa pandemi ini. Allah berikan kita kesehatan, dan kesehatan kita jadikan sarana bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'am yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata wa nafa' 'inda al hisab. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min syai'il asqam. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la 'asiran illa yassarta wa la hajin min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana hab wajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina ya hasanah fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama.